Hai guys, kembali lagi bersama gua Melvin dan hari ini kita bakal bercerita tentang misteri atau mitos atau cerita tentang daerah, asal usul itu semua kita bakal di sini ya kan. Dan jadi hari ini kita udah kedatangan oleh Eja lagi teman-teman. Eja terus ya kan. Sini bro, masuk. Bang. Jadi gimana kabar kau nih? Kayaknya baru pulang sekolah kau nih. Aduh, Iya. bawa tas. Pulang sekolah atau baru nyampe di Medan? Cabut aku bang. Oh, cabut, astaga. Tuh nggak boleh cabut, anjay. Iya. Jadi gimana tuh? Ini bang, abang tuh batu gantung bang. Batu gantung. Di mana itu? Kayak pernah dengar di Perapat bukan sih? Iya, daerah situ Di bang. Perapat. Oh, dulu aku pernah nanya nih Jas sama tukang bakso atau tukang di sana ya kan. Perapat itu kalau nggak salah ada asal usulnya. Ada. Nah, apa Jadi, itu gimana? Parapat itu berasal dari kata marapat. Apa itu merapat? Aku nggak ngerti dan orang itu mungkin pun nggak juga ngerti ya kan. Ini nilaiku. Jadi opungku nih, opung doliku pernah cerita bang sama aku. Opung Bang. Doli. Opung Doli itu Doli itu apa? laki-laki. Oh, laki-laki. Oke, Jadi siap. kalau yang perempuan tuh opung aja. Opung aja. Iya. Oke. Jadi dia cerita sama aku kan. Jadi batu gantung itu ceritanya seorang perempuan yang melarikan diri bang. Oh iya. Iya dari tebing. Melarikan diri karena apa nih? Percintaan lah bang. Wes, berarti Biasa anak-anak dulu. anjir. Gak anak dulu aja sih, sekarang juga bang. Kalau sekarang anak dulu kalau udah masalah percintaan lari sporing namanya. Itulah dia bang zaman dulu. Tapi Oh. kok zaman dulu itulah bang. Batu gantung ini katanya si ceweknya ini melarikan diri bang. Karena apa itu kalau nggak salah? Percintaan, mamanya mau menjodohkan dia. Oh, mamanya atau bapaknya? Kata opungku mamanya. Oh, oke. Pokoknya orang tuanya lah. Orang tuanya menjodohkan dia gitu. Iya, sama seorang laki-laki. Orang laki-laki ini siapa? Itu tadi lah. Pacarnya kah? Bukan pacar dia kayaknya. Jadi siapa yang itu? Namanya dijodohkan kan. Mungkin belum klop lah di hati dia kan. Iya, belum iya, pas iya. lah kan. Nah, itu tadi. Jadi dia melarikan diri ke arah tebing. Arah tebing mana tuh? Daerah Samosir itu, Bang. Danau Marapat. Toba juga. Iya, Danau Toba juga. Astaga, banyak kan cerita di Danau Toba ini. Banyak. Makanya kan sering datang lah ke Medan. Biar kita ngobrol-ngobrol ya kan. Siap. Nanti kita ngobrol bareng ya kan bertiga. Masih muat ini space Masih kursinya. banyak lah udah kayak angkot kita sini. Oke, jadi gimana tuh? Balik lagi ke cerita ya kan. Iya. Karena dia dijodohkan, melarikan dirilah dia bang ke tebing. Iya. Mau melompat dia dari situ ceritanya bang. Iya. Rupanya didatangilah mama sama mamanya. Jangan kan begitu nakku. Woi kata. Uwe itu lagi apa lagi? Iya udah maksudnya iya. Iya masuk jurang mak gitu. Rupanya si anak ini karena dari di pinggir jurang kan. Mundur terjatuh lah dia terpleset dari jurang itu tadi kan tebing kan. Sep, kenalah nih ke rambutnya bang. Makanya tuh kalau abang tengok lah abang jalan-jalan lah abang ke sana kan. Batu gantung tuh bentuknya kayak orang gini, terus dia atasnya panjang gini bang. Jelmaan ini ya, apa namanya? Jelmaan wanita ya. Kalau kita lihat batu Orang gantung. asli katanya bang. Kata Orang opungku. asli? Orang asli. Oh, iya? Jadi kayak fosil dia sifatnya bang. Membatu dia karena udah lama. Nanti itu, orang kan. batu tuh enggak? Apa? Nanti orang batu itu. Nggak tahu lah aku bang. Perlu kita cek bang sana bang. Boleh lah. gitu. Jangan sekarang ya kan. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya kan. Iya. Tengoknya. Kalau abang tengok di sana, dia persis sekali kayak perempuan bang yang rambutnya kegantung gini bang. Karena Jadi dia kayak gantung-gantung gitu ya? Karena ngegantung itu karena rambutnya itu? iya, nah itulah dia. Rambutnya ini kayak kesangkut di tepi-tepian tebing itu. Karena lambat laun lah gitu kan. Sesuai zaman gitu kan. Membatulah dia mayatnya tadi. Itulah asal kata merapat batu. Itu Batunya karena dia merapat sendiri ya? iya, tebing-tebingnya itu pun makin mengikat rambutnya itu tadi bang. Jadi dia kayak, aduh, udah kepalanya gini gantung-gantung, Iya. mayatnya tadi membatulah dia. Jadi kalau misalnya kita datang ke sana masih ada nggak tuh? Masih ada lah. Masih ada sampai Masih sekarang? ada sampai sekarang bang. Sampai sekarang ini ada? Sampai sekarang Kalau masih misalnya aku ke sana ada? Ada lah. Mantap kali ya. Pasti ada. Nanti kita ke sana ya kapan-kapan. Boleh. Jadi kalian jangan di Jakarta atau di mana aja ya kan. Iya. Datangi juga setiap daerah, guys. Jadi setiap daerah itu punya ceritanya masing-masing, punya apa namanya ciri khas ya. Historinya, iya. Iya. Nah, itu bagus guys sebenarnya untuk kita kembangkan atau kita kenalkan di luar negeri juga bagus karena kita punya sekali. cerita yang bagus untuk di luar sana ya. Sebuah negara itu pasti di setiap daerahnya punya ceritanya Iya, masing-masing ya kan? punya ciri khasnya Nah, masing-masing. ciri
Tapi aku pernah ada cerita, ini opsi 2 ya guys ya, ceritanya. Nah ini banyak banget cerita-cerita yang tentang parapat ya. Kalau misalnya yang aku dengar itu, yang dari tukang bakso itu, parapat itu karena si ceweknya ini mendengarkan cerita orang tua itu. Nah jadi dia kayak nguping gitu, dia nggak terima nih mbak, dia mau dijodohkan sama si laki-laki itulah ya kan kita sebut. Oke. Nah jadi karena dia nggak terima sama perjodohan itu tadi, dia lari tuh ke tebing-tebing ke Danau Toba. Nah hampir sama cerita kita. Iya, itu nah tadi. cuman salah satunya di sini dia tuh larinya itu memang lari sendirian dan sama anjingnya kalau nggak salah. Nah jadi sama anjingnya itu kepleset lah dia itu, kepleset. Tebing tadi kan. Dia itu awalnya itu tebingnya itu lebar katanya. Iya, lebih lebar banget, bisa untuk 5 orang 6 orang lah gitu ya guys ya. Jadi karena dia udah minta tolong nih, tolong, tapi nggak ada yang nyaut, nggak ada yang mau nolong guys. Sampai anjingnya itu kayak udah muteri satu kampung buat go gitu, kayak ada ngasih bahaya, tanda bahaya gitu. Tahu lah kalau misalnya hewan kalau misalnya udah go gitu, pasti udah ada bahaya ya kan. Peka dia. Jadi anjingnya itu udah satu keliling desa gitu, minta tolong gitu sama desa sekitar. Majikannya ya kan? Iya, sama majikannya juga. Nah, cuman yang peka itu sama si ibunya si cewek ini tadi, pekanya. Jadi si ibunya ini minta tolong sama warga sekitar untuk menolongkan anaknya ini. Nah, sedangkan anaknya ini udah minta tolong sekeras apapun guys, tapi nggak ada yang dengar. Jadi anaknya itu udah kayak minta pertolongan lah sama alam, sama Tuhan. Parapat batu. Nah, karena dia udah pasrah, udah gimana ya namanya, kayak udahlah nggak ada yang nolong aku gitu. Jadi dia minta sama Tuhan, sampai minta alam gitu. Dia minta batunya itu dirapatkan aja gitu. Jadi kayak parapat batu. Jadi merapatlah batunya itu dengan sendirinya, dengan seiring zaman waktu. Nah, lalu tuh batunya itu kayak merosot gitu guys, gitu. Jadilah bentuk kayak jelmaan atau batu memang orang asli, kita nggak tahu ya. Nah, jadi itu kayak udah memang kayak wanita asli lah, jelmaan batu gitu. Sama. Nah, sama kayak manusia. Jadi gitulah cerita dari opsi yang aku gitu. Nah, jadi setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing ya. Punya cerita bang. Entah itu dari Opung Dolimo, entah dari aku, entah dari tukang bakso. Itu banyak. Jadi itu aja yang mau kita sampaikan hari ini ya, cerita tentang daerah. Setiap daerah itu punya cerita masing-masing. Sama kita ada pesan dan kesan bang. Apa itu? Kalau kalian dibilangi orang tua kalian sama mak kalian, dengari dulu ya kan. Dengari dulu ya. Dengari dulu. Jangan langsung kayak enggak lah, jangan. Nah, jangan langsung kayak gitu. Siap. Boleh nggak boleh? Kalau aku kayak gitu boleh. Jangan lah bang, awalnya jadi batu ya kan. Maling kundang itu namanya. Itu maling kundang bos. Oke lah, jadi guys sampai sini aja dulu cerita kita. Mungkin kita bakalan cerita semenarik mungkin untuk kalian dengarkan sebelum tidur atau dimanapun itu, entah di mobil, entah di mana aja lagi. Lebaran. Ataupun kalian misalnya ada mau sharing apa gitu kan, sharing silang ada komen di bawah, nanti kita bacain yang mana cerita kalian yang bang yang cerita ini menarik, cerita itu menarik, cerita daerah ini menarik, kita bakalan buatkan ya, kita panggilkan ke orangnya kalau bisa gitu. Jadi ya kalian share lah ya video ini ya kan, share like kalau bisa masukkan ke TikTok guys. Jadi biar seru, biar kita datangkan orangnya ke sini langsung ke studio ya kan. Oke, jadi begitu aja ya bro ya cerita hari ini. Jadi nggak eja-eja aja yang cerita. Iya, jangan aku aja lah bang. Ya, kan? Meskipun dia banyak pengetahuan guys. Iya, aduh. Pengetahuan cerita dongeng. Memang aku sering dongeng bang. Oh iya, gitu ya. Iya, jadi cerita-cerita masyarakat gitu, cerita rakyat gitu, dia banyak banget tentang Sumatera. Jadi ya dia yang gua panggil gitu. Jadi gua dulu pas SMP atau SMK tuh dia cerita guys. Jadi opung gua ini, opung gua itu, opung gua ini. Memang opung gua tuh, aduh, tahu banyak tentang cerita masyarakat. Iya. Jadi ya gitulah guys ya. Jadi jangan lupa subscribe dan like dan share videonya ke TikTok, entah kemana aja, entah ke short itu. Nah pokoknya terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton video gua sampai habis. Dan gua Melvan dan Eja mengundurkan diri. Bye. See you next time.